Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkap 7 pihak yang diduga dalam pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Diskusi di media sosial nih, rame-rame mengaitkan ini, proyek pagar laut ini dengan Pantai Indah Kapuk. Apakah benar demikian? Kita cek itu pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Kita tanya juga ya ke beberapa orang yang di dekat Aguan dan sampai orang ini juga mengeluarkan peta pengembangan PIK ya. Ketika cocokan ternyata Egy itu juga menemui warga nih. Baru nih, fresh nih baru ceritanya. Di salah satu desa yang ada di sekitar Tangerang gitu. Dan warga itu menjual tanah yang ada di desa yang tempat dia tinggal itu ke kantor yang kantornya itu ada di kantor PIK 2. Kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah. Kepala desa itu kabarnya, dan menurut penelusuran Egy, mereka mendapatkan komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat era sekalian, kita ambil satu video ya. Ini menarik. Masih tentang PIK 2 ya. Pantai Indah Kapuk 2 ya. Ini mengenai keterlibatan atau disebutnya 3 orang jenderal di dalam kasus PIK 2 ini. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ada nama Nono Sampono yang juga seorang politikus alias pernah jadi wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dan sekarang masih menjadi anggota DPD ya. Kemudian ada juga Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan zaman atau era pemerintahan SBY. Ada juga yang terbaru yang Grace Hadi Cahyanto yang pernah menjadi Menteri Agraria Kepala BPN kalau kaitannya dengan pagar laut ini ya. Mereka dari Kesatuan Angkatan Laut, Freddy Numberi dan Nono Sampono. Sementara yang satunya Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara. Coba kita bacakan kenapa orang seperti mereka tiba-tiba sekarang disebut-sebut. Di sini menanti jeratan hukum pagar makan lautan, 3 mantan jenderal mencuat. Demokrasi.id. Selain Aguan ada 3 perwira TNI yang namanya ikut mencuat gegara kasus ini. Maksudnya kasus laut ya. Siapa saja simak ya. Nono Sampono adalah pensiunan Nono Sampono ya. Nono Sampono adalah pensiunan TNI yang menjabat Presiden Direktur Agung Sedayu. Sudah lama ini, berapa tahun dia menjabat sepertinya. Grup Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan SHGB di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang. CIS ya, Cahaya Inti Sentosa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB. Dengan rincian 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa serta 9 bidang tanah atas nama perorangan dan 2 PT itu adalah PT yang terkait dengan PIK ya. Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang. Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU Kementerian Hukum bahwa PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2.
dan sejumlah orang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri merupakan seorang tokoh militer Indonesia. Pria kelahiran 1 Maret 1953 ini pada tahun 1972 bergabung dengan Akademi Angkatan Laut AL. Nono pernah menempati sejumlah posisi strategis, yakni Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Paspampres periode 2001-2003, Gubernur AAL, dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Nono pernah menjadi anggota pasukan dan Paspampres di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Tahun 2010 Nono dilantik oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Badan Search and Rescue Nasional Basarnas, menggantikan pejabat sebelumnya Warjoko, mengutip dpd.go.id. Nono kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2019-2024 dan Provinsi Maluku dengan perolehan suara 60.934. Sebelumnya Nono terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Maluku pada tahun 2014-2019 setelah berhasil mendapatkan 65.189 suara. Freddy Numberi, Kasus pagar laut di Tangerang, Banten menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini diduga menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat hak guna bangunan SHGB di Laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Biasanya yang begini-begini dijadikan centeng, Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum AHU kedua perusahaan tersebut. Nama Freddy Numberi mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid membeberkan sertifikat HGB dan sertifikat hak milik yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Banten tersebut. Freddy Numberi diketahui merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Freddy Numberi juga pernah menduduki posisi strategis lainnya seperti Menteri Perhubungan 2009-2011 dan Gubernur Papua 1998 hingga Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Banyak juga pengalaman orang satu ini, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi, SIP, lahir 15 Oktober 1947 silam. Dia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Terkait perjalanan karirnya, Freddy Numberi diketahui menyelesaikan pendidikan Akabri pada tahun 1968, kemudian masuk pendidikan khusus AAL di Surabaya pada tahun 1969 dan lulus bulan Desember 1971. Setelah lulus dari AAL, ia dipercaya menjadi Komandan KRI 9 di kawasan timur Indonesia, Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frost dan Kondor periode 1995-1996. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut TNI AL adalah Laksamana Madya. Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI Marskal Purnawirawan Hadi Cahyanto, juga terseret polemik sertifikat hak guna bangunan HGB serta sertifikat hak SHM hak milik atas wilayah yang dipasang pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang, Senin. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang HGB dan SHM pagar laut di Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023. Dari situlah Hadi turut dimintai keterangan oleh awak media karena pernah menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada 2022-2024. Adapun Hadi menduduki posisi pada Februari 2022, Februari 2024. Hadi sendiri mengaku tidak mengetahui penerbitan sertifikat pagar laut Tangerang. Hadi mengawali karirnya sebagai perwira penerbang Skuadron Udara 4 Angkatan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh pada tahun 1986. Dia sempat dipercaya sebagai Komandan Satuan Udara Pertahanan mungkin, Komando Operasi Angkatan Udara 1 2001 dan Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara 2004. Hadi tercatat pernah menjadi Kepala Dinas Personel Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh 2006. Kepala Subdinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara 2007, Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarno 2010-2011, dan Perwira Bantuan 1 Rencana Operasi TNI 2011.
Karir Hadi Cahyanto makin moncer setelah ia didapuk menjadi perwira menengah, sekretaris militer Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2011 zaman Jokowi. Di tahun yang sama, ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional. Pada tahun 2013, Hadi lalu diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Kemudian Hadi dimutasi untuk mengisi kursi jabatan sebagai Komandan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Hadi kembali dimutasi menjadi Sekretariat Militer Presiden. 1 tahun kemudian ia didapuk untuk menduduki posisi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2017, Hadi kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Barulah setelah itu Marsikal Hadi Cahyanto diangkat sebagai Panglima TNI. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik LBHAP pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkap 7 pihak yang diduga dalam pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hal itu telah disertakan dalam laporannya ke Barreskrim Polri beberapa waktu lalu. Hingga saat ini tak kunjung ada informasi perkembangannya. Itu yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi sebelahnya. Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni menjelaskan, ketujuh pihak ini diduga memiliki peranan kuat dalam pembangunan pagar laut yang terbuat dari bambu. Hal itu diketahui setelah pihaknya mendapat informasi kuat yang bersumber dari sosial media. Nah, 7 nama ini ya satu swasta, yang lainnya adalah individu. Walaupun individu ini diduga bagian dari swasta itu juga, kata Gufroni saat dihubungi. Ya, dihubungi Sabtu pagi ya. Adapun ketujuh dalang dalam tanda kutip pembangunan pagar laut itu ya ini Agung Sedayu Group. Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini diduga kuat dalang yang membangun pagar laut. Pertama tentu yang paling bertanggung jawab ya saya kira adalah Agung Sedayu Group. Ya, karena di beberapa video itu ada pengakuan-pengakuan dari pekerja-pekerja yang memasang bambu itu di beberapa titik yang di Kronjo itu mengatakan bahwa ini memang proyek Agung Sedayu Group, kata Gufroni. Jadi tidak terbantahkan bahwa ini adalah pagar misterius, tidak jelas siapa pemiliknya karena pekerja-pekerja bambu itu dengan lengan polosnya mungkin yang menyebut bahwa ini proyek Agung Sedayu Group itu yang pertama ya timpalnya. Adapun orang individu yang diduga terlibat dalam pembangunan pagar laut ialah Ali Hanafi Lijaya. Dari informasi yang didapat, Gufroni mengatakan Ali Hanafi merupakan orang kepercayaan Sugianto Kusuma alias Aguan, perintis Agung Sedayu Group.